Oke, kali ini berjumpa lagi dengan saya, channel Sarjana Tani Pertani Cerdas Indonesia. Oke, kali ini sesuai view yang ada, kita berada di dalam hutan lindung dan betul-betul hutan kalau ini. Hutan itu apa sih? Jadi hutan itu adalah merupakan tempat di mana banyak tanaman-tanaman tumbuh secara liar, dan hutan itu juga adalah tempat bagi hewan-hewan liar yang bisa hidup. Harimau, monyet, ular, itu tempatnya di hutan. Dan percaya atau tidak, tanaman obat itu hampir setengahnya berasal dari hutan. Dan hutan itu merupakan tempat paling penting di muka bumi. Kita tahu oksigen, paru-paru bumi itu adalah hutan. Hutan juga berhubungan dengan pertanian kita. Tuh. Mungkin kalau hutan merupakan isinya tanaman kayu-kayuan, tanaman tahunan. Kalau pertanian kan tanam sayur-sayuran yang cuma ada satu musim. Tapi dua ini sangat berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Ketika hutan terjaga lestari, maka stok air tidak akan kurang. Oke, kita buktikan kalau hutan itu adalah sumber air dunia. Nanti kita akan tunjukkan tempat di hutan ini yang merupakan salah satu tempat untuk menampung air sumber yang berasal dari hutan dan didistribusikan ke warga sekitar. Bahkan itu bisa menghidupi berapa juta orang. Tuh. Oke. Kali ini saya berdiri di sumber air yang ada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tepatnya kita berada di jalur menuju ke Bromo dan Semeru. Ini di hutan Ranupani, hutan Burno lah. Jadi ini ada di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, tepatnya di Desa Burno. Sumber air ini memang air murni dari sumber yang berasal dari pohon-pohon yang ada di hutan ini. Tuh. Jadi air ini merupakan air yang mensuplai air bersih ke masyarakat di kawasan Kecamatan Senduro. Tuh. Dan juga ini mensuplai air pertanian di Desa Burno. Di Desa Burno itu air-air yang digunakan di sawah, yang digunakan di kebun-kebun itu berasal dari sini juga. Jadi perlunya kita merawat hutan kita itu untuk ini. Jadi kalau hutan kita terawat, air terpenuhi, maka dunia pertanian juga akan aman. Kenapa? Kunci kesuksesan pertanian itu kan salah satunya adalah air. Bayangkan kalau Anda tani tanpa air, apa yang terjadi, kayak gitu. Jadi ayo sama-sama petani Indonesia, petani cerdas Indonesia, sekarang kita tidak lagi hanya memikirkan bagaimana cara tanaman kita bagus. Kita tidak hanya memikirkan bagaimana produksi kita tinggi, tapi kita juga harus pikirkan faktor pendukung kita, yaitu air, pendukung utama kita, bagaimana tetap bisa stoknya banyak dan melimpah, kayak gitu. Ya ini, dengan seperti ini, dengan kita tahu air itu berasal dari mana, air itu sumbernya di mana, kita jaga. Kita lestarikan tempat itu supaya apa? Supaya pertanian kita tetap bisa aman dan berjalan. Oke, air-air ini itu akan disalurkan lewat pipa-pipa besar, pipa-pipa besi yang akan disalurkan untuk air minum. Tuh, kalau yang untuk air minum disalurkan lewat pipa besi, kita sebut pipanisasi lah. Kita alirkan menuju ke masyarakat daerah kawasan Senduro. Tapi kalau untuk yang ke pertanian, ini biasanya langsung lewat di sungai. Lewat sungai ini akan tembus ke sungai nanti di daerah Desa Burno yang akan digunakan untuk mengairi sawah di Desa Burno. Dan hutan ini merupakan hutan hujan tropis. Jadi hutan ini hutan hujan tropis, kenapa? Karena dia banyak menerima hujan. Jadi hutan ini memang banyak menerima hujan dan biasanya memiliki banyak tanaman dan hewan. Dan memang terbukti di tempat ini sangat memiliki banyak macam-macam atau jenis tanaman dan hewan. Bahkan saya sendiri pun kurang tahu, tidak banyak tahu tentang tanaman-tanaman yang ada di sini karena ini tanaman-tanaman yang jarang sekali kita ketemui. Hutan hujan hanya meliputi wilayah sekitar 2% dari wilayah tanah dan bumi. Tetapi hutan hujan masih menyediakan 40% oksigen. Bayangkan, dari 2% yang ada di bumi, dia menyediakan 40% oksigen untuk manusia di bumi. Kalau hutan hujan tropis itu biasanya ditemui rata-rata di garis-garis khatulistiwa yang membentang dari mulai Amerika Selatan, Afrika, Asia hingga Australia. Kalau ini juga termasuk hujan apa? Ini juga termasuk adalah hutan hujan tropis yang dimiliki oleh Indonesia yang ada di Asia Tenggara tentunya. Hutan ini juga merupakan hutan lindung. Jadi pemerintah itu memang melindungi hutan ini dan dibentuk sebagai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
Dan ini merupakan taman nasional yang berada di jalur antara Desa Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang dengan Ranupani. Dengan kalau kita mau ke Ranupani, dengan kita mau ke Gumbolo, kita mau ke Semeru, biasanya melintas di hutan ini. Jadi fungsi hutan bagi kehidupan itu memang luar biasa sebagai sumber oksigen. Yang kedua, mencegah terjadinya banjir. Oke, kita kurang air karena hutan. Kita kebanjiran atau kelebihan air juga karena hutan. Jadi kita memang sangat penting sekali menjaga hutan supaya air yang kita dapat itu air yang pas, nggak kurang, nggak lebih. Tuh, kalau kurang ya kita kekeringan, kalau lebih ya banjir. Hutan juga sebagai rumah bagi hewan-hewan. Kita sering saksikan mungkin di TV-TV ketika hutan di Kalimantan sana ditebangi, dijadikan kebun sawit, terus banyak hewan-hewan, harimau menyerang manusia, terus gajah-gajah menyerang ke pemukiman warga, ya itu karena hutannya dihabiskan. Padahal kita tahu hutan itu merupakan rumah alami bagi hewan. Bahkan istimewanya hutan itu apa? Bisa mengatur iklim suatu wilayah. Ya, ayo kita lihat seperti ini. Di desa-desa atau di pegunungan yang hutannya masih alami, biasanya cuacanya cenderung lebih dingin. Kita bandingkan di kota. Di kota itu rata-rata tidak ada hutannya sudah. Ya, hutan-hutan kecil di taman. Dan apa yang terjadi? Panas sekali. Kenapa? Karena memang tidak ada hutan, tidak ada yang mengatur iklim di daerah itu. Juga sendiri bisa dijadikan tempat wisata. Kita orang kota misalnya. Kalau saya sih bukan orang kota. Tapi kalau orang kota, jenuh di kota, kita bisa datang ke hutan-hutan ini. Makanya itu apa? Fungsinya juga sebagai tempat wisata. Untuk mahasiswa, untuk peneliti, untuk para tenaga pendidikan Indonesia, untuk mahasiswa yang mau melakukan penelitian, bisa juga datang ke hutan ini tuh, untuk mencari ilmu dan wawasan baru. Jadi sudah ada beberapa macam tadi. Untuk satu, untuk oksigen. Kedua, untuk mengatur iklim suatu wilayah. Ketiga, untuk tempat wisata. Keempat, untuk tempat riset. Kelima, untuk tempat hidup hewan-hewan. Itu. Jadi kita wajib menjaga kelestarian hutan ini. Oke. Mungkin dunia pertanian selama ini dikenal seperti ini. Dunia pertanian itu rata-rata merusak hutan. Oke, kita tidak lagi boleh melakukan itu. Tuh. Kita tidak boleh lagi membuka hutan dengan sembarangan. Oke, kita tidak boleh lagi serakah. Makanya apa? Kita harus belajar dunia pertanian dengan baik. Walaupun lahan kita tidak terlalu luas, tapi dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan hasil yang tinggi. Walaupun lahan itu kita luas sekali, tapi kita tidak mengerti cara pengolahan yang baik, cara produksi yang baik, cara pupuk yang baik, cara merawat yang baik, cara penggunaan pestisida yang baik juga percuma. Jadi sekarang yuk kita mulai berpikir, tidak lagi memperluas area lahan, tapi memanfaatkan lahan yang ada. Supaya apa? Supaya hutan kita ini tetap terjaga, supaya hutan ini tetap ada dan bisa mendukung atau mensuplai atau mensupport kehidupan manusia. Terima kasih sudah menyimak video kami. Jangan lupa like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya agar apa? Anda selalu dapat informasi terbaru dari channel Sarjana Tani, channelnya Petani Cerdas Indonesia.